Kita ke sidang peninjauan kembali atau PK, sangka tatal kasus pembunuhan Vina Eki. Saksi Dedi Mulyadi menyebut Dede mengakui keterangannya bohong. Dede tidak melihat kejadian Vina karena jarak antara lokasi dan TKP jauh. Dedi Mulyadi menyebut Dede mengaku bahwa keterangannya 8 tahun lalu bohong. Ia menceritakan kronologi saat kejadian dan lokasi tempat ia berada. Jarak antara warung dan lokasi 150 meter, hingga ia tak bisa lihat kejadian Vina dan Eki. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit kepada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, akhirnya muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris menggelar konferensi pers. Rudiana membantah menganiaya para terpidana kasus Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aib dan Dede. Rudiana membantah ada penganiayaan dari para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana bilang saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau diapa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, Pak. Ada dokumentasinya. Bisa proses. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Itu pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV. Tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Artinya semua orang yang di situ kami tanya, Bang. Namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Ibtu Rudiana juga membantah mengarahkan kesaksian Aib dan Dede. Rudiana mengklaim justru Dede yang memberi informasi ada peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aib, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016, ya, karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengarahan keterangan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Saksi Liga Akbar Cahyana mengaku 2 pekan setelah kematian Vina Eki dijemput Rudiana menggunakan mobil dan diajak berkeliling selama 1 jam. Saksi Liga Akbar mengaku dibawa ke rumah Rudiana dan ditanya terkait siapa saja orang yang pernah cekcok dengan Eki. Yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Bapaknya almarhum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Almarhum itu menjelaskan, kenal gak ini sama foto lewat HP. Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Iya. Foto Rivaldi. Saya menanyakan emang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah nih, bakal ribut sama dia. Cuman saya nggak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, Pak. Ibunya Eki? Ya betul. Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, Pak. Di rumah ini posisinya. Oh, ke rumah. Ya. Lagi di rumah menanyakan, ada masalah apa? Saya juga nggak tahu, ya kan? Ibunya almarhum menanyakan ke almarhum Eki, dia pun nggak jawab.
Saksi Liga Akbar Cahyana mengaku dijemput penyidik untuk memberikan keterangan palsu 2016 silam. Namun, saksi Liga Akbar takut dan tertekan meski ia mengetahui isi BAP tidak sesuai fakta. Saksi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini benar nggak keterangan? Tidak, Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana keterangan ini bisa keluar dari mulut saksi? Ya karena paksaan, Pak. Saya juga takut di situ. Dipaksanya itu sebelum saksi menjadi saksi di persidangan atau ketika saksi memberikan keterangan saksi di penyidikan? Di penyidikan. Siapa yang memaksa? Penyidik, Pak. Penyidik yang memaksa. Ya. Saudara saksi, apakah saudara mendapatkan surat panggilan ketika di penyidikan? Tidak ada, Pak. Saya dijemput di rumah kok. Dijemput di rumah. Yang jemput siapa? Ada 3 rekan bapaknya almarhum itu tiba-tiba datang ke rumah, katanya mau ngobrol doang sebentar. Saya menolak dulu awalnya, Pak. Kalau hanya ngobrol sebentar doang di rumah aja, Pak. Ya, nggak apa-apa, bentar aja ikut katanya. Pas saya masuk ke dalam mobil, saya masuk, di situ ada 3 anggota sama sahabatnya almarhum 2 orang. Saudara kenal yang menjemput saudara? Tidak, Pak. Tidak. Saudara tahu dari mana bahwa jemput saudara itu polisi? Dia mengatakan, Pak, saya rekan bapaknya almarhum katanya. Dia menyatakan apa? Saya rekan bapaknya almarhum. Teman bapaknya almarhum. Ya. Ya. Kemudian saudara dibawa oleh polisi itu ke kantor polisi, ke Polres. Iya, ke betul. Polda. Ya. Kemana? Ke Polresta Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota. Sampai di Polres Cirebon Kota, kemudian apa ceritanya? Sampai di sana saya Dalam sidang peninjauan kembali seka tatal, pihak kuasa hukum menghadirkan mantan Kabareskrim Susno Duaji sebagai ahli. Sebagai mantan penyidik, Susno menegaskan bahwa tidak semua anggota polisi atau Polri berhak melakukan penangkapan. Hal ini menjawab pertanyaan kuasa hukum seka tatal Farhad Abbas mengenai tindakan Ibtu Rudiana yang menangkap hingga membuat laporan, bahkan diduga menyiksa terduga pelaku pembunuhan Vina Eki. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Saat ditanya jaksa, Susno Duaji memaparkan info DPO harus selengkap mungkin, termasuk foto, sidik jari hingga alamat dan terduga pelaku. Soal penghapusan DPO oleh Polda Jabar, Susno bilang itu tak bisa dilakukan karena sudah ada putusan pengadilan. Tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada. Misalnya alamatnya jelas, kan untuk cari fotonya kan gampang zaman sekarang. Dibuka di internet, tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya. Kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak sama Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak. Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama saja lah saya kira semua instansi. Karena capek apa-apa ya, ambil gampangnya, pokoknya DPO. Nah, kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau contohkan, tidak terjadi seperti di Jawa Barat. Gitu. Tidak terjadinya apanya? Sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak.